Jason Bourne merupakan judul dari sequel The Bourne yang kelima. Dalam film ini, kita kembali menyaksikan perjalanan Jason Bourne dalam menelusuri kebenaran akan jati diri dan masa lalunya. Sekitar 10 tahun telah berlalu sejak Bourne membongkar penyalahgunaan program Treadstone dan Blackbriar. Kini, ia menjalani hidupnya sendiri. Ia mencari nafkah dengan menjadi petarung jalanan. Di Islandia, Nicky Parsons kini bergabung dalam komunitas aktivis yang beranggotakan para hacker. Suatu malam, Nicky menggunakan fasilitas di komunitasnya untuk meretas jalan masuk ke server Chia. Ia mengunduh data-data seputar program Treadstone dan semacamnya. Lalu, Nicky menemukan dokumen tentang seseorang bernama Richard Webb yang merupakan ayah dari David Webb alias Jason Bourne. Namun, CIA kini telah memiliki divisi pertahanan cyber yang dikepalai oleh seorang wanita bernama Heather Lee. Dengan cepat Lee menemukan adanya aktivitas pembobolan server dan melacak lokasinya. Setelah menemukannya, ia mengunggah virus komputer untuk menggagalkan upaya si peretas sistem tersebut. Akan tetapi, Nicky telah berhasil mengunduh semua data yang ia perlukan dan segera pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Heather melaporkan kejadian tersebut dalam sebuah ruangan rapat bersama beberapa orang. Mereka adalah Robert Dewey, Direktur CIA sekaligus pemimpin program Iron Hand, Edwin Russell, Direktur Badan Intelijen Nasional, dan seseorang bernama Craig Jeffers, tangan kanan Robert. Heather menunjukkan bahwa Nicky Parsons yang telah melakukan pembobolan server CIA itu. Heather mengungkapkan identitas Nicky dan bagaimana ia menghilang setelah diketahui bekerja sama dengan Jason Bourne. Semua atasan Heather sangat terkejut mendengar nama Bourne. Lalu, Robert memberikan perintah untuk memburu dan menangkap Nicky. Dan Heather mengajukan diri untuk memimpin misi tersebut. Di Yunani, Bourne masih menjalani pertarungan jalanannya. Lalu, ia melihat sosok Nicky di antara para penonton dan segera menyelesaikan pertarungan itu. Jason menemukan pesan dari Nicky di atas barang bawaannya. Sementara itu, Robert mengirim tim yang dipimpin oleh Heather untuk Nicky. Selain itu, ia juga mengirim seorang pembunuh yang disebutnya sebagai aset untuk membunuh Nicky. Nicky dan Bourne bertemu di alun-alun kota saat sebuah demonstrasi tengah terjadi. Mereka berdua memanfaatkan situasi yang menjurus kepada anarki dan kekacauan itu untuk menghindari para agen CIA. Akan tetapi, CIA tetap bisa menemukan keberadaan Nicky dan Bourne. Maka, Nicky dan Bourne pun berpencar agar dapat menghindari para agen tersebut. Bourne sempat menghajar dan melumpuhkan beberapa agen CIA. Namun, situasi demo yang semakin memanas membuat ia harus segera menemukan Nicky. Maka, ia pun membajak sebuah motor polisi, menjemput Nicky, dan berusaha kabur secepatnya dari tempat itu. Aset alias si pembunuh menangkap gerak-gerik Bourne dan Nicky. Ia pun mulai mengejar mereka berdua. Kekacauan massa membuat mobil yang dikendarai Aset mengalami kecelakaan. Lalu, dengan mendengar arahan Heather, ia menaiki sebuah bangunan agar dapat menembak targetnya dari jarak jauh. Si pembunuh melepaskan tembakan yang mengenai Nicky dan membuat Bourne kehilangan keseimbangan dan terjatuh di jalanan. Si pembunuh melihat tubuh Nicky bergerak dan menembaknya lagi sehingga Nicky pun tewas. Sebelum kematiannya, Nicky sempat melemparkan sebuah kunci ke arah Bourne. Maka, Bourne mengambil kunci itu dan meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Bourne mendatangi sebuah loker dan menggunakan kunci dari Nicky untuk membukanya. Bourne menemukan buku berisi catatan penyelidikan yang dilakukan Nicky dan sebuah flash disk. Lalu, ia menuju sebuah warnet untuk mencari sebuah koordinat yang ada dalam catatan Nicky. Koordinat tersebut menunjukkan alamat sebuah tempat di Berlin, Jerman.
Seorang laki-laki bernama Aaron Kalor menemui Robert Dewey di sebuah restoran. Mereka membicarakan sebuah program kerjasama. Intinya, Robert ingin memanfaatkan software yang akan diproduksi oleh perusahaan Aaron untuk meluncurkan program Iron Hand. Dengan demikian, CIA dapat mengakses data dan memata-matai semua orang yang mereka inginkan. Sayangnya, Aaron merasa keberatan dengan kerja sama itu. Ia tidak ingin perusahaan dan program buatannya menjadi alat bagi CIA. Khususnya, alat yang akan membuat Aaron dan perusahaannya mengingkari janji kepada semua pengguna software buatannya, yaitu privasi. Setelah melakukan perdebatan singkat, Aaron pun pergi meninggalkan Robert. Di Berlin, Bond menemui seorang teman Nicky yang bernama Christian. Bond meminta Chris untuk membuka enkripsi dalam flashlight milik Nicky. Awalnya, Chris keberatan karena ia bermaksud menyebarkan informasi dalam flash disk itu ke publik. Dengan cara itu, masyarakat luas akan mengetahui segala kebusukan CIA. Namun, Bond menyatakan ketidaktertarikannya akan hal itu. Heather mendeteksi aktivitas dalam flash disk Nicky dan menemukan lokasi Bond. Robert segera mengirim para agen CIA untuk menangkap Bond. Sementara itu, Bond tengah memeriksa berkas-berkas dalam flash disk dan mendapatkan beberapa informasi tentang ayahnya. Lalu, kilasan memori kembali memenuhi benaknya. Sebuah ingatan tentang pertemuan terakhirnya dengan Richard Webb, sebelum sang ayah itu tewas dalam ledakan mobilnya. Ketika Chris menyerangnya tiba-tiba, Bond dengan mudah melumpuhkan pria itu. Saat kembali memeriksa berkas-berkas melalui laptop Chris, Heather berhasil mematikan laptop itu dan menghapus semua berkas di dalamnya. Robert melakukan kontak dengan Bond melalui ponsel di tempat Chris. Ia melakukan hal itu untuk mengulur waktu sampai para agen CIA tiba. Namun, diam-diam, Heather mengirim pesan peringatan kepada Bond. Berkat pesan dari Heather, Bond meninggalkan tempat Chris tanpa perlu berurusan dengan agen-agen CIA. Kecuali seorang agen yang tengah berjaga-jaga di luar tempat itu. Bond membuatnya pingsan dengan benturan pintu lift. Kemudian, Bond melanjutkan pencariannya kepada seseorang bernama Malcolm Smith. Ia berhasil mengontak Malcolm dan mengatur sebuah pertemuan dengannya. Di markas CIA, Heather mengejutkan Robert dengan sarannya untuk merekrut kembali Bond ke dalam CIA. Namun, Edwin yang memiliki wewenang tertinggi di antara mereka, justru memperlihatkan minatnya pada usulan Heather itu. Lalu, mereka pun melanjutkan operasi memburu Jason Bond.